Mobil ke-6 F1 2026 sudah dirilis dan siapa lagi kalau bukan tim Shifu kita semua, yaitu Super Funny, maksudnya Scuderia Ferrari SF26. Liverinya emang mengingatkan gue sama 2016 dan 1970-an ketika era Niki Lauda, dimana mereka benar-benar ngunjuk gigi warna putihnya. Dan gue juga suka mereka akhirnya kembali ke warna glossy merah, jadi bisa shine bright nantinya kayak masa depan tim ini. Dan ini hot takes gue juga, gue tuh sebenarnya dari dulu tuh nggak pernah yang masalah banget lah sama logo HP biru di mobil Ferrari. Selagi dia dijiplaknya di bagian warna putih, kayak 2 musim ini, kayak 2025 sama 2026 itu gak masalah gitu ya. Oke lah, dan seperti biasa kita tunggu semua livery mobil udah dirilis dulu baru kita nilai ya. Jadi hari ini gue mau bahas, akankah tim Super Funny ini menjalani salah satu musim yang mungkin agak underwhelming ya. Mari kita bahas. Gak tau kenapa sekarang tiap kali ada regulasi baru yang dimana perubahan besarnya itu ada di mesin, selalu ngaco Ferrari ini. Lah, emang udah fix ngaco bang? Kalau kita dengar dari desas-desus yang ada, banyak yang bilang bahwa mesin Ferrari bisa aja menjadi mesin paling lontong di antara semua mesin lainnya. Ya, dan itu bahkan termasuk newcomer Audi dan bahkan Honda pun juga sama ya katanya sedang mengalami masalah dengan elektrik komponen mereka. Itu pun juga dikabarkan bisa lebih unggul dari Ferrari. Tapi baik lagi sesuai teori Saiful 2021, selagi mobil belum terjun ke track dan belum ada perbandingan dengan tim lain, yaitu baru klaim saja, belum jadi fakta. Yang fakta itu kalau Franco Colapinto GOAT-nya F1. Tapi jujur, Ferrari ini emang merupakan tim yang selama winter break ini, kalau menurut gue tuh cukup peaceful ya. Adalah beberapa rumor, cuman rumor yang dibawa dari beberapa bulan lalu aja soal mesin mereka yang katanya bakal melontong. Sebelum kemudian muncul beberapa rumor bahwa mereka fire up engine-nya telat. Tapi ya pada akhirnya semua mampu dilaksanakan dengan baik. Tinggal lihat aja apakah mobilnya emang selontong itu atau enggak. Tapi kita coba bahas Ferrari 2025 kemarin sebentar deh ya, karena ada korelasinya dikit. Jadi 2025 tuh bisa dibilang musim yang apa ya, mereka ambil resiko gede untuk rombak total mobil mereka di regulasi terakhir ground effect, maksudnya tahun terakhir ya, dimana salah satunya mengubah dari push rod ke pull rod mengikuti McLaren dan Red Bull. Dan tujuannya apa? Yang untuk ngetes part-part yang bagus untuk 2026 nanti kayak gimana. Dan akhirnya ya kita semua tahu ya endingnya seperti apa. Super Funny. Charles ya emang balap gokil, mampu mencetak 7 podium di Super Funny 25 itu. Sedangkan Lewis dapat dikatakan menjalani musim terburuknya di F1, di mana untuk pertama kalinya dalam karirnya di F1, dia tidak meraih 1 podium dalam 1 musim. Ditambah, hasil qualifying dia di akhir musim kemarin benar-benar kacau banget, dan bahkan jumlah KO di Q1 dia udah lebih banyak di 1 musim bersama Ferrari itu dibandingkan jumlah KO di Q1 Nando dan Seb saat mereka di Ferrari. Jadi ya, 2025 benar-benar kacau banget buat dia dan Ferrari. Musim dimana harusnya mereka mencoba untuk mendapatkan gelar yang mereka hampir raih di 2024 kemarin, di tahun terakhir era ground effect, tapi malah gini endingnya. Positifnya, ya kalau emang positif ya nanti ya, data-data yang emang mereka ingin tes dari part-part baru mobil ini untuk 2026 bisa buat mobil mereka nanti 2026 jadi kompetitif. Tapi kalau dengar dari desas-desus baik lagi ya, seperti 2026 akan menjadi tahun lontong lagi untuk Ferrari, kayak 2014 bahkan tuh malah lebih parah. Tapi perlu diingat bahwa Ferrari selucu-lucunya mereka tetap merupakan tim besar dan mereka bisa mengubah musim mereka 180 derajat dengan cepat. Bisa ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih baik dibubarkan aja. Dan yang perlu kita ingat juga, musim 2026 ini akan menentukan masa depan kedua pembalap mereka. Kita mulai dari Charles Leclerc dulu deh. Charles sudah terang-terangan ngomong bahwa it's now or never. Jika mobil Ferrari musim ini gak sesuai harapan, jangan kaget kalau musim depannya Charles bakal pakai hijau, biru, hitam, atau mungkin aja oranye. Bukan di penjara tapi ya maksudnya ya. Dan secinta-cintanya dia sama Ferrari, dia harus tahu bahwa karirnya itu bisa stuck dan gak kemana-mana kalau misal Ferrari gitu-gitu aja gak bisa ngasih dia mobil kompetitif. Udah kayak kita yang cinta negara ini aja ya kan. Kita cinta banget sama negara ini tapi gak tahu mau bawa kemana ya kan negara ini ya. Musim 2026 market bakal aktif banget dan hampir semua tim bisa aja akan merombak lineup mereka untuk 2027 dan kedepannya. Walaupun beberapa top tim termasuk Ferrari sudah confirm lineup mereka untuk 2027 kecuali Lewis ya. Tapi ada klausa yang bisa aja diaktifkan seandainya emang bisa diaktifkan. Atau akan terjadi beberapa momen di mana kontrak itu hanyalah kertas biasa dan bisa dirobek kapan aja, mau itu dari pihak tim atau pembalap. Dan untuk tim Ferrari yang besar gitu ya,
Gue rasa seandainya harus bayar gaji pembalap, misalnya mereka nih yang mau cancel kontrak ya, mereka bayar gaji pembalap yang kontraknya belum habis aja, nggak akan masalah buat mereka. Yang jadi masalah ya sampai sekarang masih super funny aja tim ini. Tapi beda cerita kalau pembalap yang mutusin buat cabut ya. Ya pembalap itu yang harus bayar penaltinya biasanya. Di klausul sih seperti itu biasanya. Dan sekarang kita ke Lewis. Jujur nih, kalian boleh setuju nggak setuju. Menurut keyakinan saya, Lewis itu untuk meraih kemenangan, pole, podium, fastest lap, ngoceh-ngoceh di tim radio, itu masih bisa banget. Tapi untuk juara dunia, gue rasa udah akan sangat sulit karena pembalap zaman now sudah melampauinya. Bahkan Kimi Antonelli di musim rookie-nya aja udah setara sama dia, dan musim ini kemungkinan bakal melampaui Lewis juga. Jadi sesuai teori Kartono 2023, setiap pembalap punya masanya, dan kita harus akui itu. Ini bukanlah eranya lagi. Tapi, untuk sisa karirnya di F1, kita nikmatin aja brilliance yang bisa diberikan Doi bersama tim Ferrari ini. Bisa aja 2026 ini akan menjadi musim terakhirnya, jika emang masih melontong atau malah jauh lebih melontong dibandingkan 2025. Tapi nih, gue pengen banget sebenarnya lihat dia meraih kemenangan, pole, podium, berapa kali lah ya. Apalagi nih, permasalahan Lewis di 2025 tuh salah satunya, dia tuh nggak klop sama race engineer-nya, Riccardo Adami. Dan walaupun kalian banyak yang ngeledek, Adami out. Jujur, bukan salah Riccardo Adami kalau kata gue, dan bukan salah Lewis juga. Tapi emang keduanya nggak klop aja. Karena kalau Riccardo Adami sejelek itu, buktinya sama Seb, Carlos, aman-aman aja Doi. Kalau Xavi itu baru agak-agak. Kimi Raikkonen sama Charles Leclerc dibuat emosi terus sama dia. Nah nggak tau lah siapa race engineer baru dia nanti. Semoga aja klop lah sama siapapun itu. Dan kalau misal klop, udah nggak ada lagi excuse ya. Dan adaptasi jadi masalah buat dia kemarin. Ya wajar, oke lah, selama hampir dari 20 tahun selalu nyetir mobil bermesin Mercedes. Sekali ya bawa mobil bermesin sasis Ferrari, kaget lah pasti ya. Bentar, bukan pertama kali sih dia kayak gitu ya. Kan udah pernah juga dulu di 2007. Tapi, adaptasi menurut gua, apalagi untuk selevel Jurun 7 kali, gak selama itu juga lah. Carlos saja buktinya bisa langsung nyetel, Seb juga bisa, Nando juga bisa, Charles saja rekan timnya juga udah bisa. Ini di musim pertamanya BTW kita ngomongin ya. Itulah kenapa kita mulai mempertanyakan apakah emang gak senyaman itu, atau itu cumanlah alasan untuk menutupi bahwa emang Lewis itu sudah mulai menurun kecepatannya dan sudah lewat masa prime-nya. Dan kalau boleh jujur, magic-magicnya tuh ada, cuman udah nggak bisa sesering dulu yang dia keluarin itu. Dan itu normal-normal aja untuk pembalap apalagi di usia 40-an. Sekarang 2026 berarti sudah bukan regulasi ground effect yang Lewis gak suka itu. Semua mobil itu udah memiliki komponen-komponen baru dan nyaris gak ada yang dibawa dari regulasi-regulasi sebelumnya ke regulasi yang ini. Itu berarti semua pembalap mulai dari nol lagi kayak Pertamina. Lewis harus bisa perform di musim ini, karena kalau cuman aura farming doang, ya mending gak usah jadi pembalap Ferrari. Lu mending jadi Hashira di Slayer aja, terus ciptain teknik pernapasan baru, aura breathing gitu misalnya. Nah masalahnya kalau melansir dari Ralf Schumacher, salah satu haters terbesarnya Lewis ya, dia menyatakan bahwa Ferrari katanya membuat dua konsep mobil berbeda karena Charles dan Lewis memiliki pandangan berbeda mengenai mobil mereka di 2026 nanti. Dan kalau dengar dari rumor-rumor yang beredar, ini menjadi masalah untuk 2025 juga. Ini bisa jadi dilema yang tidak enak untuk Babe Fred pastinya, dan tim harus memastikan bahwa kedua pembalap tuh emang nyaman. Cuman kalau kayak gini, ya bakal susah juga, dan harus ada satu yang dikorbanin. Kalau bener, siapa yang bakal dikorbanin? Nah, gua akan biarkan kolom komentar menjawab itu dengan catatan kalau legenda Toyota itu bener. Oke, jadi begitu aja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Ya, Daya, abang udah capek. Seperti biasa, videonya akan ditutup oleh... I think we can cut the video there.